Gitu sih, tadi makanya gue bilang komitmen tuh nomor satu deh. Ada tuh mas yang klien kayak gitu, misalnya lu nih timeline lu mepet dari itu terus. Meskipun nggak tidur 2 hari mungkin karena Balik lagi sama gue Ruby di acara podcast Shine 360 yang baru nih. Sekarang gue pengen bahas temanya adalah cara maintenance klien. Gue ribet banget ngomongnya ya. Tapi gue harap di sini buat jadi pelajaran buat kita semua. Gimana sih kita sebagai marketing cara ngomong yang benar tuh biar klien tetap approach ke kita baik, welcome gitu ya kan. Nah sebelah gue nih ada narasumber namanya Mas Ikrar. Mas Ikrar boleh memperkenalkan diri Mas Ikrar? Makasih Mas Rudi. Halo, saya Ikrar. Kurang lebih sudah di advertising belum lama sih Mas Robi. Udah berapa lama? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun belum lama ya Pak Ikrar ya? Berarti Mas Ikrar tuh paling lama buat Mas Ikrar berapa lama sebenarnya? Iya, cukup lah Mas. Oke, Mas Ikrar. Ya. Ini kan gue tahu ya, kita kan kadang-kadang kalau ngadepin klien ini banyak klien yang magic gitu ya kan. Kalau Mas Ikrar pengalamannya itu kayak gimana? Ada nggak sih di sejalan nih Mas Ikrar punya pengalaman gede yang kita di 15 tahun nih? Ada nggak tipe-tipe kliennya yang ribet banget atau straight banget gitu? Kayak gitu. Klien sih lumayan suka, ada klien yang santai, ada klien yang ajaib sih Mas. Yang paling ajaib palingan kalau dia datang ke kita nggak punya brief, cuma punya ide di kepala. Jadi kadang-kadang kita yang suruh terjemahin mereka maunya apa sih gitu. Oke, contohnya bisa apa kayak gini ya misalnya, Mas, gue pengen bikin booth 1x2, tapi gue maunya yang cool banget lah, kayak gitu. Betul. Jadi ini cuma punya konsep, nanti kita coba berusaha terjemahin ke desain, baru kan kita terus ke dia lagi. Tapi pertanyaan basic ya, kalau bisa klien seperti itu, biasa lu akan ngedetek kayak gimana? Apa kalau kasih ide gitu biasanya? Kan karena banyak nih ya kan klien-klien yang ribet, kayak Ridula cuma punya gambaran doang, tapi nggak tahu nih pemakaian bahan seperti apa. Biasanya tuh lu ngapain gitu? Sebenarnya klien tuh memperlakukannya kayak pacar aja Mas. Kadang-kadang pacar suka bikin bingung kan Mas? Iya. Tapi bisa dideketin terus kan? Bisa sih. Sama pun sama kayak klien, kita Tapi treatmentnya harus memperlakukan kayak pacar. Jadi apa yang mereka minta kita akomodir, apa yang mereka mau kita usahain. Jadi kalau dia happy, kita pun happy. Tapi kan berat Mas, kalau apa misalnya lu nggak punya ide apa, misalnya nggak punya nih nggak jelas nih. Kadang-kadang kan mau nanya takut bingung. Nah lu kayak gimana biasanya kalau misalnya kayak gue gitu, gue ada nih Mas, gue pengen bikin gini, lu atur deh. Tapi lu sudah nggak tahu ya batasannya gitu ya kan? Yes, justru serunya itu sih Mas. Jadi istilahnya klien punya masalah, kita kasih solusi. Prinsipnya di mana ada masalah, di situ ada peluang Mas. Berat juga ya, berarti kalau ada masalah baru ada peluang, bahaya. Berarti Yes. peluang itu ada masalah. Oke, sekarang gini, berarti kalau lu bilang caranya udah seperti pacar dan masalah yang kita punya klien itu adalah berarti pendapatan buat kita ya, kalau bisa kata kasar kata gitu kan. Nah, ada nggak sih trik khususnya gitu? Kadang-kadang kan gini, gua pun mengakui, gua sebagai marketing kadang-kadang susah gitu kan menerjemahkan di dalam pikiran klien gitu ya kan. Ada nggak maunya begini tapi kita udah interpretasiin hasilnya salah. Pernah nggak sih kayak gitu? Jadi komplain-komplain minor tuh atau major pernah nggak sih lu hadapin gitu? Kalau misalnya lu udah sharing nih ngobrol-ngobrol nih, terus tiba-tiba udah saatnya eksekusi, tiba di tengah jalan ada komplain. Nah itu lu kayak gimana? Biasa hadapinnya gimana ngelesnya? Justru itu serunya Mas. Kalau nggak ada kejadian kayak gitu, kita nggak bisa lebih berkembang sih. Justru masalah itu kan kadang-kadang memang namanya klien, ungkapan klien adalah raja tuh masih berlaku lah ya. Jadi kalaupun ada kejadian sudah approve, tiba-tiba di tengah saat produksi ada request perubahan, selama itu masih bisa kita akomodir sih, harus kita akomodir Mas. Karena biar gimana pun bikin mereka happy kan sebenarnya jadi tujuan utama kita nih sebagai si maintaining si klien. Jadi supaya mereka happy, mereka seneng, otomatis secara relation pun mereka pasti akan ke kita lagi. Berarti lu menjaga komunikasi lu biar pada kompetitif itu bisa atasin, tapi goals utama lu adalah di project terus jalan gitu dari dia gitu ya? Ya, sama ini sih Mas, jangan dulu kalau kita ngobrol dengan klien tuh harus selalu soal kerjaan. Kadang-kadang kita bisa ngobrol di hal lain sih, misalkan kita mungkin satu hobi yang sama,
atau satu komunitas yang sama, nggak dulu harus setiap ketemu user atau kliennya kita selalu ngomong kerjaan, karena kan kadang-kadang mereka kan bosen ya kalau ketemu kita lagi ngomongnya kerjaan lagi. Tapi kan balik lagi ya, misalnya kalau lu bilang adalah dianggap seperti teman gitu, tapi kan terkadang kayak gue jujur gitu, ada yang bisa gue dapetin lama-lama jadi teman gitu, tapi ada yang malah susah dibukanya gitu. Lu ada nggak pernah ngalamin nggak misalnya gitu, ada klien nih, lu ketemu nih, lu mulai pertama kali kenalin diri segala macam sampai stuck gitu ya kan, lu udah 2-3 kali lu follow up tapi dia nggak ada respon sama sekali. Wah iya. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Karena gue pernah ngalamin ya, dan itu gak enak banget gitu. Pasti pernah sih Mas. Memang ada tipikal klien tuh yang apa ya, tertutup kali ya, dan mereka memang maunya cuma ngobrolan soal kerjaan. Kalau memang kondisi kayak gitu ya mau nggak mau kita tetap ikutin gaya mainnya mereka sih. Iya, Yang penting secara hasil pekerjaan paling nggak tuh kita kasih 110% lah ke mereka. Kalaupun secara personal memang kita tidak terlalu intens lah ya, tapi secara konteks pekerjaan tuh fulfill lah. Jadi mereka happy pasti. Sebenarnya sih jaga klien kurang lebih gitu aja sih Mas. Konsisten kita komunikasi sama mereka, nggak yang nunggu satu kerjaan. Jadi satu waktu sekedar say hi ngobrol atau kalau ngidul ngomong kemarin skor bola berapa sih gitu. Jadi temen ya. Ya, atau lu suka konser apa sih Coldplay misalnya atau apapun itu. Sebenarnya sedih karena begitu udah kebangun relationship personal, gue rasa ya lebih enak sih ngobrol kerjaannya. Nah, tapi juga nggak bisa dikesampingin soal kualitas kita ya. Jangan sampai ada persepsi karena secara personal kita sudah dekat, jadi menyepelekan si kualitas hasil kerja kita. Alhamdulillah. Berarti maksud lo, walaupun kita udah merasa dekat, sebisa mungkin kita tetap jaga kualitas kerjaan. Yes. Maksudnya biar tetap, maksudnya ya kan kagak enak juga ya, udah capek-capek nih dia dapet klien omongannya, ya lu kan karena deket sama dia, jadi kerjaan lo mau kayak gimana tetap di execute. Jadi kita tetap hindari gitu lah ya. Ya, hubungan profesionalnya juga tetap di nomor satu kan lah. Kalau misalnya mau maintain klien tuh kayak Pak masih kalian sebutin tuh, kita mesti bisa nih milah-milah lah deketinnya seperti apa. Mungkin kan kayak masih keren dijelasin ada beberapa karakter klien yang lama-lama bisa jadi kayak teman gitu ya, masih keren ada tuh yang tetap straight pada kerjaan. Tapi kalau di pengalaman Mas Ikra, kalau yang kita lihat kan tadi dengar dari pembahasan Mas Ikra, yang penting adalah menjaga kemauan klien sesuai apa yang dimau klien tetap terpenuhi, benar nggak? Yes. Ini seperti itu. Ekspektasi klien tetap nomor satu Mas. Nah itu saya benar. Jadi nggak cuma kayak kadang-kadang kita sebagai marketing cuma bisa bilang bisa pak, tapi pas hasilnya ini gimana pak? Karena kalau udah ngomong gitu kepala jadi kaki jadi kepala Mas. Jadi apapun kondisinya, kalau kita udah ucap komitmen ya komitmen itu sih yang harus dicatat. Jadi kalau udah disebutin komitmen tetap harus dipegang. Kita udah ngomong apa harus dijalani. Yes, meskipun nggak tidur 2 hari mungkin karena ritme rapat banget timelinenya. Kalau kita udah mengucap harus bisa. Ada tuh Mas yang klien kayak gitu. Misalnya lu nih timeline lu mepet, begitu permintaannya banyak tapi mepet, ada yang kayak gitu. Ada dong. Justru kan salah satu service yang harus kita jaga, salah satunya speed sih Mas, selain kualitas. Karena mereka kadang-kadang kan antara brief sama waktu launchingnya sangat mepet. Gimana kita maintaining waktu itu supaya dapet sih. Makanya tadi Mas Robi juga bilang, gimana pun kalau kita udah komitmen ngucap, gue bisa nih, ya apapun caranya kita harus bisa deh gitu. Ya kan kadang-kadang kayak gue pernah ngalamin gitu ya, ini sedikit cerita aja gitu kan, dengan timeline yang mepet, udah diikutin timeline, tiba-tiba tengah jalan ada perubahan brief. Itu lo kayak gimana ngadepinnya? Kadang-kadang ada nih, misalnya lo pernah dong kayak ada bikin boot lah atau apa, itu biasa tuh mepet, timeline mepet tuh, tanggal segini mesti ready ya Mas. Misalnya kita udah ngomongin gini nih, saatnya implementasi nih, itu pasang. Pernah nggak terjadi kayak gitu? Dari kliennya tiba-tiba tengah jalan udah 70% lah. Pernah lo ngadepin kayak gitu? Kalaupun mayor sih kayaknya hampir nggak pernah, karena kan kita sudah ngobrol di awal sebelum itu running, kita udah pastiin. Jadi salah satu poin penting juga supaya pada saat running tadi Mas Robi bilang, ya kita harus final di awal sih sebelum jalan apa yang mau diproduksi. Tapi kalau worst skenario-nya kalau terjadi kayak gitu ya paling pintar-pintar ngomong. Yes, ya. Tinggal kita kasih pengertian kalau memang masih memungkinkan seperti yang tadi di awal, tetap kita adaptasi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan karena kondisionalnya memang tidak memungkinkan,
gimana kita ngasih pengertian ke kliennya dengan mereka bisa terima lah dengan alasan itu. Ada trik yang susah lagi nggak sih mas? Lo kalau biasa gini, sorry ya, jelek-jeleknya marketing kan biasa ada yang main, ya kita tahu lah ya, lain ada yang janji-janji manis banget. Lo pernah nggak kayak gitu? Apakah menurut lo worth it atau enggak? Kalau lo sendiri gitu, lo dapetinnya Kalau gue sendiri sih sejauh ini nggak pernah gitu sih, karena gue cuma bisa istilahnya ngegombal soal kualitas, soal komitmen waktu aja sih. Karena menurut gue begitu dua itu lo bisa achieve, harusnya sih secara happy kliennya sih harus mereka happy sih. Tapi kalau di luar konteks itu ya gue nggak tahu ya, masing-masing orang beda-beda cara approach ini ya. Berarti saya tes catat ya, nggak semuanya harus lo janjiin apa yang manis-manis ke klien. Yang penting lo tunjukin adalah kinerja lo, hasil produksi lo atau apapun yang lo janjiin sesuai ekspektasi klien, itu pasti akan klien ke lo terus. Nggak akan lari kemana, bener kan mas? Yes. Pengalaman lo seperti itu. Yes. Kan? Jangan juga ini ngebohong sih mas. Ngebohong dalam arti gini, lu bilangnya oh gue bisa bikin candi Borobudur gitu. Begitu ternyata hasil produksinya keluar, ini candi main-mainan gitu. Kadang-kadang makanya tadi gue bilang kita harus samain ekspektasi antara klien sama kita sih, supaya pada saat result akhirnya itu sama gitu. Jangan sampai versi mereka sama versi kita beda. Akhirnya kan kalau kayak gitu kita bilangnya udah setinggi langit ternyata buat mereka biasa aja, akhirnya mereka kecewa kan. Mereka yang pertama sih nyamain persepsi kemauan klien dengan kita sih penting juga. Tapi lu pernah ada berarti ya kita tahu lah di dunia marketing kita juga punya saingan banyak gitu ya. Tapi ada yang kompetitor lu lah mainnya jelek lah. Misalnya banyak sih mas, kadang-kadang gue juga ada kejadian misalnya pada saat kita pitching gitu ya, spesifikasi yang dikasih kita masukin sesuai, ternyata pada saat pengumuman pemenang misalnya, kita nggak dapat proyek itu. Tapi begitu kita cek ke lapangan, apa yang kompetitor atau vendor lain produksi ternyata di bawah spek. Tapi sejauh ini sih kita nggak pernah nyolong spek lah bahasanya. Kalaupun harus kejadian kayak gitu, paling di awal kita selalu ngomong sama usernya, mas budget lo segini gue nggak bisa ya, kalau lo mau budget yang segini speknya gue download jadi segini. Tinggal kalau mereka approve, oke kita jalan. Kalau nggak sih kita sih nggak pernah berusaha untuk nyolong spek, karena buat kita komitmen apa yang kita submit adalah penting. karena kan aku think ini kita udah coba bicara baik-baik gitu sama klien. Kita ngomong lah ke kliennya, oke yang gue segini. Tapi kan jeleknya gue kadang-kadang pernah yang ngadepin ya gitu ya, pengalaman gitu kan, kata kompetitor gue kayak gitu depan klien gitu ya. Kan itu agak susah tuh, biasanya banyak klien yang kemakan dengan ya ini ya. Kalau lu pernah ngadepin gitu apa Enggak sih, gue tetap jalan dengan komitmen brief klien sih. Karena menurut gue kalau misalnya memang ternyata gagal karena kalah soal spek ya udah memang karena rezeki di situ. berarti ya udah lu jalan aja, gue tetap punya penilaian gue, oke standar gue segini gitu ya. Walaupun permintaan kliennya sendiri gitu, Ya. bisa nggak ikutin dia gitu Ya. tetap ini karena jaga kualitas berarti Ya. ya. Catat, berarti jaga kualitas lu mesti ya Sainfresh ya. Kita nggak boleh kayak masih keren bilang bohong-bohong lah, kita bilang bisa tapi apa di ujungnya jadi mengecewakan klien, jangan. Nah masih keras, gue pengen nanya satu hal, tips nih buat teman-teman Sainfresh nih dari lu nih, biar tetap klien itu percaya sama lu apa aja? Sejauh ini sih menurut gua yang paling penting satu aja sih mas, komitmen dah. Karena di industri gini komitmen itu top priority kali ya. Komitmen itu nomor satu. Selain itu kan turunannya masih banyak tuh, ada soal kualitas, ada soal pricing. Cuma maksud gue pada saat komitmen itu udah bisa lo penuhin, gue rasa sih turunan-turunan lainnya pasti ngikut sih. Sama satu lagi mas, sedikit tips nih, jangan baper sama klien. Gue bilang kenapa jangan baper karena gue pernah gini mas. Jadi ada satu cerita sedikit ya. Nggak apa-apa, cerita. Jadi gue ngirim sharing nih. sampel lah, kirim sampel. Ini salah satu menurut gue lo jangan baper sama klien. Gue kirim sampel, tapi memang ada salahnya dari gue nih, ada terlambat waktu lah. Terlambat waktu, satu waktu gue datang ke kantornya dia, gue telepon lah, kayak mas sampel gue udah sampai nih. Karena waktunya udah over dari yang gue janjiin di awal, dia bilang, udah deh lo balik aja sana. Langsung disuruh balik. Langsung suruh balik. Cuma karena gue berusaha tidak baper ya, meskipun di hati agak lumayan,
tetap gue kirim lah ke ruangannya beliau. Cuek aja lah ya. Cuek aja. Begitu gue kirim ke ruangannya beliau, dilalahnya ketemu sama yang punya projectnya. Berarti ketemunya langsung pala nih. Iya, jadi kemudian ya gue tetap senyum lah ya, sebagai gimana pun klien adalah ya mitra kita. Jadi satu hal sih menurut gue jangan baper sih, kalau memang itu ya udah hadapin aja. Berarti tapi lu tetap dapat ya? Dapat sih alhamdulillah. Berarti jangan baper. Tapi nggak boleh ditiru tuh telatnya tuh. Itu salah satu kesalahan yang akhirnya bikin klien kurang happy sama kita. Jadi jadi pelajaran banget buat gue memang. Lu nggak bisa tuh yang namanya janji komitmen itu kalau lu bilang jam 5 gitu ya jam 5 gitu. Itu sih makanya salah satu pelajaran di gue juga. Oh klien tuh memang sangat mau apa yang kita ucapin. Gitu sih. Tadi makanya gue bilang komitmen tuh nomor 1 deh. Nggak bisa digantiin kali ya. Kalau itu udah scratch sedikit kayaknya agak susah tuh. Iya, kalau ngomong sih gampang ya. Bisa mas, bisa. Betul. Berat. Karena kan tukang obat banyak mas. Iya sih. Tapi obat yang manjur kan nggak banyak kan. Tukang obat banyak, apalagi di pasar segala macam. Tapi benar yang manjur itu sedikit gitu. Ya. Nah, makanya saya itu kiatnya dari background. Tetap komitmen dijaga, pegang tuh komitmen. Kalau misalnya kita udah bilang sekali, ini bisa, usahain itu tetap terpenuhin ya. Tapi ada nggak sih kalau dari lu nih, yang paling ribet tuh klien tipikal yang kayak gimana? Maksud gua kan ada misalnya brand yang lain-lain gitu, misalnya kita bikin produksi yang butuh dari ada nggak sih lu yang karakternya benar-benar ribet tuh biasanya kayak apa sih brand minuman kah? Apa? Ada nggak sih? Situasi rata-rata sama mas. Karena ya kita harus ngerti juga ya, karena mereka kan ngebawa brand mereka pasti hal perfeksionis tuh lumrah lah. Tinggal kita yang adaptasi aja untuk menuhin apa yang jadi maunya mereka. Baik lagi sih tadi apa yang main ekspektasi. Oh iya, lupa gua. Udah panjang lebar nih ngomong ini gimana cara mendapat klien sama Mas Indra. Gue pengen nanya nih, Mas Indra kan kantor di Mas. Udah, iya lupa ya mas. Iya. Kebanyakan kasih ngobrol gitu, gue nanya gitu kan kisi-kisi nih buat maintain klien gitu ya enak. Tapi gue lupa nanya kantor di mana nih sekarang. Boleh tau nggak kantor di mana? Boleh. Sekarang gue kerja di ini Sinar Budi Tama. Kantor gue itu basicnya sih sebenarnya lebih banyak produksian sih mas. Support barang-barang PWSM, brand-brand untuk promo mereka yang material dasarnya kayu, akrilik, atau besi, atau digital, juga branding indoor outdoor juga kita main. Workshop sendiri. Workshop alhamdulillah sendiri. Kantor kita itu ada di Sawah Baru, Ciputat, Bintaro. Jadi kalau Shine Friends semua ada kebutuhan terkait hal tersebut bisa main ke tempat kita. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Boleh ya, Shine Friends kalau mau ntar kita share di bawah ya. Intinya ya alamat kantornya Mas Ikra kita share di bawah, nanti diklik aja lah alamatnya kalau yang mau datang ngobrol-ngobrol cari aja Mas Ikra ada di Sinar Media Digitama. Alamatnya nanti kayak Mas Ikra bilang ada di Serua ya. Ya benar. Dan Bintaro ya, pindah dari Bintaro boleh kok main ke tempat Mas Ikra. Gangguin aja Mas Ikra. Karena gue siapa tahu kerjaan lagi sibuk sekarang banyak kerjaan. Alhamdulillah ada cuma Lagi pegang apa? kita sekarang lagi jalan buat nasional mas. Pegang kalau mas Bobi tahu toko-toko MTI ada apa nama toko ya. Oke. Kita lagi jalan itu untuk produk air mineral. Mantap. Berarti boleh tuh ya, sanggup tuh berarti apaan aja. Kalau gue boleh bilang ya, gue boleh berarti alu gade mas. Sebenarnya ya. Tapi semua dijamin lah kalau misalnya Shine Friends butuh produksi PWSM macam-macam, SMD Sinar Media Digitama cari Mas Ikra. Bisa apaan jadi bikin workshop sendiri punya, tim sendiri punya, jangkauannya nasional. Oke. Sekian, thank you banget Mas Ikra. Jadi undangannya mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diterima sama Shine Friends sekalian. Amin. Terima kasih semua. Bye. See you next time. Hup.